pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mobilitas masyarakat selama Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai 107 juta orang. Untuk itu Komisi 6 meminta pemerintah dan Pertamina menjamin ketersediaan dan meningkatkan pengawasan BBM, khususnya terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Kementerian Perhubungan memprediksi mobilitas masyarakat selama Natal dan Tahun Baru akan mencapai 107 juta orang, sehingga menyebabkan kebutuhan BBM masyarakat meningkat. Untuk itu, Komisi 6 meminta pemerintah dan Pertamina menjamin ketersediaan dan meningkatkan pengawasan BBM, khususnya terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Dalam kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke Bandung, Pertamina Regional Jawa Barat menjamin stok BBM aman selama Nataru, khususnya BBM jenis Pertalite selama 15 hari dan Solar selama 14 hari. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim meminta Pertamina memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran terutama BBM bersubsidi. Pemerintah harus menindak tegas para pelaku, bahkan mencabut izin SPBU jika terbukti terlibat dalam penyelewengan BBM. Karena ini menyangkut hak daripada masyarakat. Karena terus terang, semua ada permainan khusus yang terkaitan subsidi. Produk yang subsidi ini kan, ini yang sering hilang barangnya. Harusnya ini kita jaga. Kalau yang secara umum saya yakin pasti nggak akan ada yang bermain. Karena harganya kan memang sudah harga normal ya kan. Justru yang harus kita perketat itu semua yang terkaitan subsidi ini kita jaga betul. Kalau pom bensin yang bermasalah ya tak cabut izinnya. Jadi sehingga kapok. Jadi sehingga masyarakat betul-betul terlayani dengan baik dan kebutuhan mereka bisa dipenuhi. Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama Nataru, Pertamina juga telah menyiapkan stok LPG selama 17 hari dan aftur selama 26 hari. Pertamina diminta untuk tidak hanya menjamin stok, namun juga memastikan distribusi BBM merata, khususnya di titik-titik dengan mobilitas tinggi. Dari Bandung, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari sini Komisi 5 DPR RI meminta seluruh stakeholder, baik BMKG hingga pemerintah daerah, harus terus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana. Tentunya pemirsa mengingat tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia. Tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia, terutama saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru, menjadi perhatian khusus Komisi 5 DPR RI. Seluruh stakeholder baik BMKG hingga pemerintah daerah harus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Kadi menyatakan, keselamatan dan kenyamanan menjadi faktor utama untuk mewujudkan kelancaran Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Salah satunya dengan menyiapkan strategi siaga bencana dan koordinasi yang menyeluruh antara pemerintah pusat, daerah, dan BMKG, sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana alam. Untuk mencapai tujuan kita bersama harusnya melakukan koordinasi dengan baik. Pemerintah daerah pun harus terlibat juga. Kan ada kewenangan masing-masing. Kalau terjadi apa-apa jangan saling tunjuk. Harusnya ada koordinasi. Apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pelaksana teknis yang terkecil pun harus ada koordinasi. Lebih lanjut, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menjelaskan, tingginya potensi cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan harus mampu diantisipasi secara efektif oleh BMKG, Basarnas, dan juga pemerintah daerah. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius, karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Terpenting di sini adalah bagaimana menyikapi, bagaimana tindakannya pada saat terjadi cuaca ekstrim, ya. Lalu kemudian seperti apa yang disiapkan oleh teman-teman baik dari Basarnas, BMKG maupun dari perhubungan itu sendiri, sehingga kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban nyawa yang lebih besar. Dari Sulawesi Selatan, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Kesehatan terus memperluas penerapan metode Wolbachia ke seluruh wilayah Indonesia. Pasca, metode tersebut berhasil menurunkan angka demam berdarah di 5 kota yang menjadi pilot project metode Wolbachia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengembangkan metode Wolbachia. Penerapan metode Wolbachia harus disertai dengan kajian risiko yang mendalam untuk memprediksi dampak jangka panjang dari penerapan metode tersebut. Kementerian Kesehatan terus memperluas penerapan metode Wolbachia ke seluruh wilayah Indonesia. Pasca metode tersebut berhasil menurunkan angka demam berdarah di 5 kota yang menjadi pilot project metode Wolbachia. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengingatkan pemerintah tetap berhati-hati dalam mengembangkan metode tersebut. Ia menjelaskan penerapan metode Wolbachia harus disertai dengan kajian resiko yang mendalam. Pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya mutasi genetik. Pertama, apakah pemerintah sudah melakukan vektor surveillance? Mengingat yang dilepaskannya adalah makhluk ya yang hidup di alam bebas yang kita nggak tahu seperti apa nanti dia akan bermutasi ya. Apakah kemudian dari satu daerah ke daerah yang lain tidak ada perubahan atau kemudian dengan inang yang digigit itu tidak ada perubahan. Nah tentu yang pertama vektor surveillance ini penting dilakukan. Yang kedua juga perlu dilakukan kajian analisis risiko lebih lanjut ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu di masa yang akan datang apakah lingkungan kita semakin buruk begitu ya sehingga makhluk-makhluk atau yang dianggap bakteri alami ini aman tiba-tiba bermutasi menjadi sesuatu yang membahayakan. Ya. Metode Wolbachia merupakan upaya pencegahan wabah demam berdarah dengan memasukkan bakteri Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk pembawa virus demam berdarah Aedes aegypti. Bakteri Wolbachia bekerja mematikan virus demam berdarah yang ada dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Ken dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Merespon naiknya harga cabai rawit, dan sini belakangan ini pemirsa Komisi 4 DPR RI langsung meninjau salah satu pertanian cabai di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Tentunya pola tanam cabai yang belum konsisten dianggap sebagai salah satu alasan terjadinya fluktuasi harga. Merespon naiknya harga cabai rawit merah belakangan ini, Komisi 4 DPR RI langsung meninjau salah satu pertanian cabai di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pola tanam cabai yang belum konsisten dianggap sebagai salah satu alasan terjadinya fluktuasi harga. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengungkapkan hal itu usai mengunjungi pertanian cabai yang dinaungi oleh CV Mutiara Bonggol di Sumatera Selatan. Berdasarkan temuan di lapangan, petani seringkali merubah jenis hortikultura yang ditanam menyesuaikan potensi pasar. Pada saat harga cabai rendah, petani memilih untuk menanam bawang dan begitu juga sebaliknya. Inkonsistensi pola tanam pertanian cabai ini ditengarai membuat harga di pasar cepat berubah. Berkaitan dengan itu, Budi Setiawan meminta Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk aktif mendampingi petani dalam menentukan sistem tanam cabai. Direktorat Jenderal Hortikultura untuk bisa membantu kegiatan pertanian hortikultura yang memang bisa konsisten, terutama di urusan cabai ini, karena cabai memang signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap inflasi daerah. Jadi kami meminta kemarin kepada para petani hortikultura yang dibina oleh CV Mutiara Bonggol ini untuk bisa konsisten di dalam melakukan pertanaman cabai yang memang fasilitasnya sudah banyak diberikan bantuannya melalui anggota Komisi 4.
Oleh karena itu, sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian khusus pada tanaman cabai, sehingga pasokannya tetap terjaga dan kenaikan harga dapat dikendalikan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menilai perang di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza Palestina, merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup. Fadlizon juga mengkritik negara-negara maju yang belum mampu memimpin komitmen pengurangan emisi. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menilai perang di berbagai belahan dunia termasuk di Gaza Palestina merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup. Sebab konflik peperangan otomatis akan mengalihkan perhatian pemerintah sehingga upaya mitigasi perubahan iklim jadi terhambat. Hal itu dipaparkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain menyinggung serangan Israel di Gaza, Fadlizon juga mengkritik negara-negara maju yang belum mampu memimpin komitmen pengurangan emisi, terutama melalui dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Sekarang ini baik di Ukraina maupun di Gaza, terutama di Gaza yang sedang berlangsung, sebenarnya sangat menghambat upaya penurunan iklim, apalagi bicara tentang mereka yang rawan terhadap berbagai perubahan iklim, tetapi kita lihat ini adalah ulah manusia dan saya kira ulah manusia yang menyebabkan perang seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza, warga Palestina, jelas-jelas ini menghambat dan sangat ironis terjadi di tengah pembicaraan tentang perubahan iklim. Pada pertemuan COP28, Fadli juga menyampaikan langkah strategis Indonesia dalam mengurangi emisi dan memitigasi dampak perubahan iklim. Beberapa langkah di antaranya, Indonesia berkomitmen menghasilkan energi baru dan terbarukan guna mencapai ketahanan energi nasional, serta moratorium izin pembukaan lahan untuk melindungi 66 juta hektar hutan dan lahan gambut. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah memprediksi akan terjadi potensi pergerakan masyarakat periode Nataru, tentunya menyebar ke berbagai wilayah tujuan, antara lain pemirsa Denpasar, Makassar, Surabaya, dan juga Medan. Tentunya peningkatan mobilitas masyarakat di akhir tahun harus diimbangi dengan keselamatan, kenyamanan, dan juga kelancaran pemudik, yang tentunya menjadi prioritas utama pemerintah. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, di sini guna memastikan libur Nataru berjalan dengan aman, DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan. Salah satunya yaitu melakukan peninjauan terhadap angkutan di berbagai provinsi, baik angkutan di sektor darat, laut, dan juga udara, serta perkereta apian. Dan libur Nataru merupakan agenda nasional tahunan yang mesti dipersiapkan dengan baik. Evaluasi soal kelayakan moda transportasi, kemacetan, infrastruktur, bahkan perakiraan cuaca harus segera diperbaiki. Dan pemirsa, di sini DPR RI dan juga masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus
terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024, baik dari sektor transportasi, ketersediaan pangan, hingga bencana alam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pemerintah memprediksi akan terjadi potensi pergerakan masyarakat periode Natal dan Tahun Baru 2023 sebesar 39,83% atau 107 juta masyarakat. Jumlah tersebut menyebar ke berbagai wilayah tujuan, antara lain Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Medan. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun, keselamatan dan kenyamanan, serta kelancaran pemudik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Karena kemacetan dan terganggunya keselamatan bagi para pengendara lalu lintas pasti terjadi. Guna memastikan libur Nataru berjalan aman, DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan, meninjau angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di berbagai provinsi. Utamanya terkait kesiapan penyelenggara angkutan di sektor darat, laut, udara, serta perkereta-apian. Kita pada hari ini mengadakan kunjungan reses komisi ke salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kota Medan. Kenapa? Karena Medan salah satu kota tujuan di mana setiap kali liburan, baik itu liburan Ramadan, Lebaran, maupun liburan Nataru, itu jumlah penumpangnya cukup banyak, baik itu di setiap bandara maupun di pelabuhan ataupun di terminal-terminal bis. Dan alhamdulillah tadi disampaikan kepada kita, persiapan yang sudah dilakukan oleh para operator tadi saya kira cukup baik, dan tentu kita berharap agar persiapan yang cukup baik ini tetap terus bisa dipertahankan, sehingga masyarakat yang akan mengadakan liburan itu merasa nyaman. Itu tujuannya. Liburan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional tahunan yang mesti dipersiapkan dengan baik. Selain itu, untuk antisipasi kemacetan akibat bencana atau kepadatan di sejumlah ruas jalan tol, pemerintah diminta membuat skema pengalihan arus lalu lintas dengan tetap memperhatikan kesiapan serta keamanan jalur alternatif tersebut. Ada beberapa hal yang memang harus didalami, misalnya dia menentukan bahwa ada peta titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor. Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten atau mungkin malah jalan poros desa. Apakah kondisinya sudah siap jalan status jalan tersebut ataukah tidak? Apakah sudah pernah ada simulasi atau belum? Itu. Ini perlu ada satu pematangan persiapan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok, mulai dari beras, telur, gula, hingga cabai. Walaupun kenaikan harga selalu terjadi ketika momen tertentu, namun hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat adanya oknum-oknum yang memainkan harga pasar serta menimbun bahan pangan. Waktunya kan tidak lama lagi nih, kan sudah masuk bulan Desember ini. Semua stok yang disiapkan nih harus betul dikendalikan dengan baik. Kalau bila perlu harus operasi pasar. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok yang di pasar ini tidak lagi hilang. Kenapa? Karena banyak permainan-permainan menjelang hari-hari besar ini. Nah, tentu permainan ini juga pemerintah harus tindak tegas. Siapapun yang menumpuk ataupun dalam semua kebutuhan lah, kita harapkan nih kalau bila perlu ya memang harus tindak tegas ya, proses hukum, sehingga tidak ada yang coba-coba main di saat masyarakat membutuhkan. Tentunya DPR dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
baik dari sektor transportasi, ketersediaan pangan, hingga bencana alam. Jangan sampai kegiatan tahunan tidak dipersiapkan dengan baik. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, di sini siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara dan juga menjadi salah satu ikon pariwisatanya. Dan selain itu ternyata banyak keunikan dari danau ini yang dapat kita temukan. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, ketika kita berbicara tentang Danau Toba, tentunya hal utama yang terbesit dalam pikiran adalah Sumatera Utara dan juga legenda Samosir yang menjadi salah satu legenda masyarakatnya. Selain terkenal akan legenda masyarakatnya, ternyata Danau Toba termasuk ke dalam danau terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Dan banyak keunikan serta keistimewaan lain yang dapat kita jumpai seputar Danau Toba. Dan tanpa berlama-lama lagi, berikut informasi lengkapnya jalan-jalan di Danau Toba dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Danau Toba, danau yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Ya, danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu ikon pariwisata yang terus dipromosikan pemerintah Indonesia. Wilayah Danau Toba yang subur membuat Danau Toba kaya dengan khasanah budaya. Suku Batak, salah satu suku terbesar di Indonesia, menjadi satu-satunya suku yang bermukim di sekitar Danau Toba. Kepercayaan dan budaya suku Batak memperkaya Danau Toba hingga ke kancah internasional. Tradisi yang kaya menjadikan suku Batak sangat menarik untuk dikenal dan dipelajari. Di Indonesia, suku Batak banyak dikenal karena banyak menelurkan advokat atau pengacara kondang di Indonesia. Tak ayal, saking luasnya danau air tawar ini, baru-baru ini Danau Toba dipilih menjadi lokasi ajang kejuaraan dunia perahu motor atau F1 Powerboat World Championship 2023. Di balik keindahannya, ternyata ada berbagai fakta menarik Danau Toba loh Sobat Intips. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa fakta unik tentang Danau Toba. Dilansir dari World Atlas, Danau Toba terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Letusannya setara dengan 8,0 Volcanic Explosivity Index yang digambarkan sebagai letusan supervulkanologi. Letusan tersebut memuntahkan 1.000 km kubik material letusan dengan ketinggian letusan mencapai 50 km. Letusan ini mencapai ke lapisan toposfer dan stratosfer bumi hingga membuat bumi menjadi gelap dan mengubah iklim di dunia. Terdapat cerita rakyat yang cukup populer di kalangan masyarakat sekitar Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang pria bernama Toba yang sedang menangkap ikan di sungai. Ikan tersebut berubah menjadi perempuan cantik.
yang kemudian dinikahi oleh Toba. Namun, sang perempuan tersebut memberikan syarat kepada Toba sebelum menikahinya untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai asal-usulnya. Kedalaman Danau Toba mencapai 500 meter lebih. Namun pemirsa, karena Danau Toba merupakan kawah yang terletak menjulang tinggi di atas pegunungan, muka air Danau Toba sudah berada di ketinggian 904 meter di atas permukaan laut. Diketahui bahwa di tengah Danau Toba terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada di Kabupaten Samosir yang baru saja dimekarkan tahun 2003 bekas Kabupaten Toba Samosir. Mengutip dari indonesia.go.id, Pulau Samosir ini memiliki luas sekitar 63.000 hektar atau kurang lebih 640 km persegi. Perbedaan luasnya dengan Singapura tak terlampau jauh, sekitar 9 km persegi karena Singapura luasnya kurang lebih 72.150 hektar. Sebelum menjadi wilayah otonom tersendiri, Pulau Samosir masuk ke dalam Kabupaten Toba Samosir, namun dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Samosir. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut memiliki luas mencapai 112.790 hektar. Panjang danau berukuran sekitar 100 km dengan lebar sekitar 30 km. Selain itu, tingkat kedalamannya pun sekitar 505 meter atau 1.657 kaki. Selain menjadi danau terbesar di Indonesia, Danau Toba pun dinobatkan menjadi danau vulkanik paling besar di dunia. Itulah beberapa ulasan fakta menarik tentang Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO. Yuk Sobat Intips, berlibur ke Danau Toba! Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dedi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.